Insya Allah bulan April nanti, kalau tak tanggal 3, tanggal 4, kita akan menjalankan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Ya. Kalau anak-anak belum wajib puasa, tapi wajib latihan puasa. Orang tua wajib mengajari anak-anaknya untuk berpuasa. Wajib melatih anak-anaknya untuk berpuasa. Adapun orang tua yang tidak mengajari anak-anaknya, terutama yang sudah 7 tahun, maka berdosa orang tuanya karena tidak mau mengajari atau melatih anaknya untuk puasa di bulan Ramadan. Kalaupun anaknya tak sanggup, tak apa-apa, pokoknya disuruh saja dulu. Misalnya sahur, kita bangunkan dia, suruh sahur. Udah siap sahur, diajarkan dia berniat puasa. Habis itu suruh dia menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti jam 12 tak tahan dia lagi, tak apa-apa kalau tidak berbuka. Pokoknya sudah dilatih. Kalaupun dia sanggup, alhamdulillah. Kalau tak sanggup, tak apa-apa. Ya. Puasa artinya menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari mulai terbitnya fajar, ya, sampai terbenamnya matahari, dengan niat tertentu. Ya, harus jelas niatnya. Dengar ini, penting ini. Harus jelas niatnya. Kalau menjalankan ibadah puasa Ramadan, harus jelas niatnya. Misalnya, sengaja aku berpuasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Mesti jelas puasa apa. Ya. Kalau cuman dibilangnya sengaja aku niat puasa esok hari karena Allah Ta'ala, tak sah puasanya. Mesti jelas puasa apa. Kecuali puasa sunnah. Misalnya dia belum berniat puasa. Ini puasa Senin, belum berniat puasa. Banyak terbangun dia, belum makan, belum minum. Udah, karena belum makan, belum minum, pas hari Senin, sarapan pun tak ada, langsung niat, aku hari ini puasa, sah puasanya. Ya, jangan pula bangun tidur, udah minum, tahu tak ada sarapan, aku niat puasa. Tak boleh lah. Ya, belum makan, belum minum. Jadi kalau puasa sunnah, misalnya puasa Senin atau puasa Kamis, tertidur kesiangan, ya, habis itu dia berniat, aku hari ini puasa, sah puasanya. Tapi kalau puasa wajib, harus jelas niatnya dan harus dibaca di malam hari. Malam itu kapan dimulai? Dimulainya setelah azan maghrib. Itu tah masuk malam. Ya, pergantian tanggal pun kapan? Setelah azan maghrib. Ini tanggal berapa? 15 Sya'ban. Bergantinya kapan? Setelah azan maghrib. Masuklah dia 16 Sya'ban. Jadi niatnya itu di malam hari, setelah sholat maghrib sampai sebelum fajar.
lewat fajar tak sah lagi niatnya. Ya. Jadi puasa itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Niatnya harus jelas. Udah. Selanjutnya, niat puasa Ramadan itu diniatkan setiap malam. Malam pertama niat puasa. Malam kedua niat puasa. Itu makanya setelah sholat tarawih dibilang bilalnya, inwusyamu rahimakumullah. Itulah kita makanya membaca niat. Kita bacalah niat puasa kita. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Itulah niat puasa yang kita baca. Ustadz, jadi macam mana kalau lupa aku baca niat? Itu makanya di malam puasa Ramadan, di malam Ramadan pertama, kita berniat untuk puasa esok hari dan berniat untuk puasa 1 bulan penuh. Sengaja aku niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi mana tahu lupa kita berniat, aman tetap puasa esok hari. Ya, nah itu dia. Perintah wajib puasa itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itulah perintah yang mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman? Pertama, Allah memanggil orang-orang yang beriman saja karena hanya orang-orang yang beriman saja yang mampu menjalankan ibadah puasa. Orang-orang yang tidak ada iman di dalam dadanya, pasti dia tidak akan sanggup menjalankan ibadah puasa. Ya, kenapa? Karena dia tidak percaya Allah melihat dirinya. Orang-orang yang beriman pasti percaya Allah melihat dirinya. Orang-orang yang beriman tidak akan makan, tidak akan minum. Kenapa? Karena dia yakin Allah melihat dirinya. Sedangkan orang yang tidak ada iman di dalam dirinya, dia tidak yakin Allah Maha melihat. Maka dari itu, lagi ngambil wudhu, dia sanggup untuk menelan airnya ketika berkumur-kumur. Kenapa dibuatnya seperti itu? Dia tidak yakin Allah melihat dirinya. Ketika tidak ada orang di dalam kamar, yang ada hanya dirinya, bantal guling, tilam, lemari, tambah makanan.
Makan dia di tengah hari bulan Ramadan. Kenapa dia makan? Kenapa dia minum? Karena dia tidak yakin Allah melihat dirinya. Kalau dia yakin, macam mana pun sepinya tempat itu, walaupun tak ada mata manusia, dia tidak akan makan, dia tidak akan minum. Yang kedua, kenapa Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman? Karena Allah ingin menguji imannya orang yang telah berkata bahwasanya dia beriman. Kata si Azrian, aku beriman kepada Allah. Maka di bulan Ramadan ini dibuktikan Allah, benarkah imannya si Azrian itu kepadaku, kata Allah. Jika benar imannya, maka disahutinya perintah Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Jika benar iman si Azrian, maka dia tidak akan makan, dia tidak akan minum, dia tidak akan mengerjakan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Yang ketiga, mengapa Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman? Karena panggilan hai orang-orang yang beriman itu adalah panggilan yang paling lembut, panggilan yang paling disukai oleh orang-orang yang beriman. Misalnya si Azrian, nang sonangan hatinya kalau dipanggil Abang Azrian. Maka ketika ada orang yang memanggilnya Abang Azrian, maka dia langsung menyahutinya. Kalau panggilan itu untuk minta tolong, maka langsung ditolongnya. Kalau panggilan itu untuk memerintahkan dirinya, maka langsung dikerjakannya. Begitu jugalah Allah memanggil hambanya, ya, memanggil hambanya yang beriman dengan panggilan hai orang-orang yang beriman. Karena panggilan hai orang-orang yang beriman itu adalah panggilan yang paling disenangi oleh orang yang ada iman di dalam hatinya. Paham, Tom?